wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tadulako dengan NIM 1920207035, kelas pendidikan biologi 2. Di sini, saya akan menampilkan video pembelajaran pertemuan 1 sesuai dengan RPP yang saya buat mengenai materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan kelas 8 SMP. Baiklah, selamat menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan masjid doa. Doa selesai. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran siswa pada hari ini. Siapa yang tidak masuk? Ilmu. Oke, Ibu absensi ya. Rizky Fadila. Hadir, Bu. Kunia Nur Sukma. Hadir, Bu. Nidia Maulina. Hadir, Bu. Ina Noviana Joyoboyo. Hadir, Bu. Baiklah, materi hari ini yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ibu akan bertanya kepada kalian secara ringkas, apakah kalian tahu apa itu jaringan? Tunjuk tangan. Oke, Ibu akan menyampaikan secara ringkas. Jaringan itu adalah sekumpulan sel yang mempunyai tujuan dan fungsi yang sama. Jenis jaringan itu terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu 1. Pengertian jaringan. Kemudian jenis jaringan. Yang jenis jaringannya terbagi menjadi dua, yaitu struktur jaringan meristem yang akan kita bahas hari ini. Dan struktur jaringan dewasa. Oke, sebelum memulai materi pada hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Silakan mengatur kelompoknya. Baik, Bu. Oke, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan itu terdiri dari 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Baiklah, Ibu akan bertanya kepada kalian secara ringkas saja, apa yang kalian ketahui mengenai jaringan meristem? Ya, Bu. Baiklah, saudari Ina. Jaringan meristem itu jaringan yang aktif membelah, Bu. Baiklah, benar yang dikatakan oleh saudari Ina, bahwasanya jaringan meristem itu adalah jaringan yang selalu membelah. Ciri-cirinya itu ukuran sel yang kecil, berdindingnya tipis, memiliki nukleus yang relatif besar. Jaringan ini terbagi menjadi 3, yaitu meristem apikal atau ujung, jaringan meristem interkalar, yaitu jaringan antara, dan jaringan meristem lateral atau jaringan samping. Baiklah, dapat kita lihat di papan tulis, Ibu membuat contoh satu tanaman. Jadi di sini yaitu meristem apikal. Meristem apikal ini terdapat di ujung tanaman dan di ujung akar. Kemudian meristem lateral. Meristem lateral terdapat di batang, di dekat kambium. Lalu untuk meristem interkalar itu terdapat di tanaman bambu. Seperti ini. Baiklah, meristem interkalar itu terdapat di tanaman bambu. Dan di sini letak meristem interkalarnya. Di
bagian ruas-ruas batang. Jadi meristem apikal itu jaringan meristem yang terletak di ujung-ujung tanaman seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu di pucuk tanaman dan di ujung akar. Jaringan ini berfungsi untuk pertumbuhan tinggi tanaman dan juga untuk memperpanjang jangkauan penyerapan akar, seperti yang kita lihat pada papan tulis ini. Kemudian jaringan meristem interkalar. Jaringan meristem ini terletak di antara jaringan-jaringan dewasa, yaitu pada pangkal ruas batang. Kemudian meristem alateral. Jaringan ini disebut juga meristem samping. Jaringan meristem ini terletak sejajar dengan permukaan organ. Contohnya di dekat kambium dan kambium gabus, seperti yang Ibu tandai di tanaman. Baiklah, selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu tentang struktur jaringan dewasa. Ibu harus terpilih dulu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai jaringan dewasa. Jaringan dewasa yaitu jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan ini dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan bentuk dan fungsinya. Jaringan ini terbagi menjadi jaringan epidermis, kemudian parenkim, kemudian 4 sklerenkim, kemudian 5 berkas pengangkut dan gabus. Dan jaringan gabus. Jaringan epidermis itu memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki susunan sel rapat tanpa disertai ruang antar sel. Kemudian terdiri dari sel-sel hidup, kemudian dinding sel yang berbeda-beda pada berbagai jenis tumbuhan. Memiliki protoplasma hidup yang mengandung kristal garam, getah, kristal silikat, dan minyak. Dan juga memiliki vakuola yang berukuran besar yang dapat berisi antosianin. Dan juga jaringan epidermis ini tidak berklorofat, kecuali pada sel bentuk, pada hidrofit dan tumbuhan di bawah naungan. Dan juga jaringan epidermis ini bisa mengalami modifikasi seperti stomata, kemudian filamen, kemudian rambut-rambut atau tripomata, kemudian sel silika, kemudian bisa menjadi duri dan sel kipas. Baiklah, Ibu akan bertanya kepada kalian secara ringkas saja fungsi dari jaringan epidermis. Apakah yang tahu apa fungsi jaringan epidermis? Saya, Bu. Baiklah, saudari Kurnia, apa yang Anda ketahui mengenai fungsi jaringan epidermis? Fungsi jaringan epidermis ada 3, Bu. Pertama itu dapat melindungi sel bagian dalam, kemudian sebagai penyimpanan air dan mengurangi penguapan. Baiklah, terima kasih saudari Kurnia, jawabannya sudah benar sekali. Seperti yang dijelaskan oleh saudari Kurnia tadi, bahwasanya fungsi jaringan epidermis itu yaitu melindungi sel bagian dalam, kemudian mengurangi penguapan dan penyerapan dan penyimpanan air. Kemudian jaringan parenkim. Jaringan parenkim yaitu jaringan dasar karena terbentuk dari meristem dasar. Kemudian fungsinya yaitu untuk menyimpan air dan sebagai cadangan makanan. Jadi semua penyerapan yang dilakukan oleh tumbuhan akan ditempatkan di jaringan parenkim. Kemudian parenkim ini dibagi menjadi 5, yaitu parenkim asimilasi, kemudian parenkim makanan, kemudian parenkim air, lalu parenkim udara, dan parenkim pengangkut. Lalu yang ketiga yaitu jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim yaitu jaringan homogen yang tersusun atas sel-sel kolenkim. Jaringan ini berfungsi sebagai untuk penguat utama
organ tumbuhan. Selain untuk penguat utama organ-organ tumbuhan, jaringan kolenkim ini juga masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Letak jaringan ini pada umumnya berada di bawah epidermis mata, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Kemudian jaringan sklerenkim. Jaringan ini sama seperti jaringan kolenkim, yaitu jaringan penguat, tetapi perbedaannya terletak di bahwa jaringan kolenkim yang kita bahas tadi terdapat pada jaringan tumbuhan yang lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan jaringan sklerenkim itu terdapat pada jaringan tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi perbedaannya berada di situ. Kemudian jaringan pengangkut. Jaringan ini disebut juga dengan jaringan pembuluh. Merupakan jaringan tumbuhan yang berfungsi untuk pengangkutan zat. Baiklah, Ibu akan bertanya kepada kalian. Jaringan pengangkut ini dibagi menjadi dua macam. Ada yang bisa menyebutkan apa saja jaringannya? Baiklah, Saudara Rizky. Silam dan phloem, Bu. Baiklah, benar yang dikatakan oleh Saudari Rizky. Jadi jaringan pengangkut ini dibagi menjadi dua macam, yaitu jaringan silam dan phloem. Silam memiliki fungsi pokok, yaitu menyalurkan air dan mineral yang berasal dari tanah melalui akar ke daun. Elemen silam tersusun dari unsur pembuluh, serabut silam, dan parenkima silam. Lalu phloem, yaitu jaringan pengangkut pada tumbuhan yang memiliki fungsi mengangkut dan menghantarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dan daun ke bagian tumbuhan yang lain. Unsur-unsur phloem terdiri atas unsur stafis, sel albumin, parenkim phloem, dan sel penggiring, serta juga serat-serat phloem. Lanjut kemudian jaringan gabus. Jaringan gabus merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel gabus yang berbentuk memanjang. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan lain. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Adapun ciri-ciri sel gabus yaitu tersusun atas sel-sel hidup dan mati, kemudian susunan selnya rapat, dan kemudian dinding sel mengalami penebalan oleh zat suberin. Lalu jaringan gabus ini memiliki fungsi yaitu menggantikan epidermis sebagai pelindung, lalu mencegah penguapan, serta melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Baiklah, di sini Ibu menyajikan suatu media pembelajaran. Cara kerja mainnya yaitu kalian melonceng dadu, kemudian lihat angkanya. Bila nomornya 8, kalian ambil isi dari amplop tersebut. Kemudian ada pertanyaan, lalu kalian jawab. Mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya yang telah dibagi tadi. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, silakan perwakilan kelompok untuk maju untuk memulai permainan media ini. Silakan maju. Silakan ambil isi dari amplop nomor 10. Apa soalnya? Jelaskan perbedaan dari struktur xilem dan phloem pada akar monokotil dan dikotil. Oke, terima kasih. Silakan diskusikan dengan kelompoknya ya. Silakan kelompok 2. Nomor 4, silakan ambil isi dari nomor 4. Soalnya adalah menyebutkan bagian pada tumbuhan ini. Oke, silakan diskusikan jawabannya dengan kelompok kalian. Ibu tunggu sampai 2 menit. Baiklah, sudah 2 menit. Silakan untuk dijawab pertanyaan yang tadi. Untuk kelompok 1. Baiklah, Bu, setelah kami diskusikan tadi, menurut kelompok kami, struktur xilem dan phloem pada akar monokotil itu letaknya menyebar. Sedangkan struktur xilem dan phloem pada akar dikotil
sekali jawabannya. Kemudian untuk kelompok 2, apakah sudah mendapatkan jawabannya? Sudah Bu. Oke, jawabannya adalah bagian A itu adalah putih, bagian B daun, bagian C adalah buah, bagian I itu batang, dan bagian D itu akar. Baik, terima kasih saudari Kurnia. Oke, jawaban dari saudari Kurnia sudah benar. Karena dia mendapatkan amplop berbintang, maka poinnya itu yaitu 90. Besar sekali nih poinnya untuk yang gambar berbintang seperti ini. Kemudian untuk kelompoknya dia itu mendapat nilainya 80. Baiklah, selesai sudah proses pembelajaran hari ini dengan materi struktur dan struktur. Baiklah, selesai sudah proses pembelajaran kita hari ini mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Untuk evaluasinya, Ibu akan memberikan kuis yang terdiri dari 2 soal, yaitu tulisan. Yang pertama yaitu meristem interkalar dapat kita temui pada tanaman. Saya Bu, Ya, saudari Lydia. di tanaman bambu. Ya, benar. Jadi meristem interkalar itu dapat kita temui pada tanaman bambu di ruas-ruas batang bambu. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu meristem apikal berada di, siapa yang menjawab? Saya Bu. Ya, saudari Ina. Terletak di ujung pucuk tanaman dan juga di ujung akar. Ya, benar sekali dari saudari Ina. Terima kasih partisipasinya. Baiklah, selesai sudah proses pembelajaran kita hari ini. Dari awal sampai evaluasi mengenai materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga berkah ilmunya. Mari kita doa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih kembali Bu. Demikianlah video pembelajaran pertemuan 1 yang saya buat dan saya tampilkan. Terima kasih atas partisipasinya telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.